Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang dan karunia kita tinggal di negeri yang penuh dengan kenikmatan, kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa negeri kita dan kesemua kita senantiasa dirahmati dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan, menjadi suri tauladan, menjadi pijakan dalam kehidupan kita, dalam langkah, dalam berpikir, dalam pola segenap kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai akhir kita tidur kembali. Tidak ada lain adalah kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita takut akan adanya siksa akhirat dan juga kita takut akan adanya siksa dunia. Kita tidak melaksanakan sholat, kita takut akan ada siksa akhirat. Kita memfitnah orang, menggunjing orang, kita takut akan ada siksa dunia. Sehingga kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, dengan menjauhkan segala larangan-larangannya yang Allah ridhoi dan Allah rahmati. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang seluruh dunia dalam keadaan paceklik dan seluruh dunia dalam keadaan sulit dalam mencari rezeki. Tapi kita selaku umat Islam yang diberikan panduan oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran, satu mujizat yang bisa diturunkan kepada umatnya yaitu Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat tongkat, tapi tidak diturunkan kepada umatnya. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, bahkan menyembuhkan orang-orang yang tuli dan gagu pun Nabi Isa bisa menyembuhkannya, tapi tidak diturunkan kepada umatnya. Tapi kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW yang mujizat Nabi itu diturunkan kepada kita berupa kitab suci Al-Quran. Dalam persoalan pandemik ini kita masih berpikir dan kita masih kadang ragu tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di Al-Quran jaminan-jaminan rezeki dari Allah. Ada 7 Al-Quran bicara tentang manusia mencari rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap hewan melata pun dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa betul rezekinya dijamin? Lalu Allah bilang, hai Musa, pukullah batu yang besar itu dengan palu yang sangat besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukul batu yang besar, ternyata di dalam batu itu ada seekor semut dan ada 1 butir nasi. Lalu Nabi Musa sujud tersungkur di hadapan Allah. Subhanallah, begitu besarnya Allah menjamin makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Bahkan seekor semut pun, di mana gurun pasir ada semut dan ada nasi, siapa yang meletakkan di dalam batu yang besar? Maka kemusyrikan itu, kata seorang ulama, musyrik itu bukan hanya percaya dengan benda-benda gaib, percaya dengan keris, percaya dengan pohon, tapi orang bisa dikatakan musyrik apabila tidak percaya bahwa besok dia akan bisa makan. Dia tidak percaya bahwa besok dia tidak bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak yakin kepada Allah. Itu juga termasuk kemusyrikan.
Yang kedua, sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang tak terduga. Bagaimana kita ingin menjadi hamba Allah yang pengen dapat rezeki yang tidak terduga? Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, semua masalahnya akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan semua rezekinya akan datang tanpa disangka-sangka. Allah yang punya cerita. Kita jangan bertanya bagaimana caranya Allah. Allah yang punya kehendak. Semuanya menjadi satu keyakinan. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Terkadang kita hidup ini mengeluh sampai pengeluhan kita kepada dukun-dukun dan paranormal, tapi kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Ada sholat tahajud yang bisa mengangkat derajat kita, ada sholat duha yang bisa mengangkat rezeki kita, tapi kenapa kita tidak mau lakukan? Kenapa tidak kita mau kerjakan? Kita selalu berpikir dan hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak pernah mengikuti apa maunya Allah dan apa maunya jizat berupa Al-Quran. Yang ketiga adalah rezeki karena anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum." Wahai orang-orang beriman, wala taqtulu auladakum, jangan engkau membunuh anak-anakmu khasyata imlaq, karena kamu takut miskin, karena kamu takut tidak bisa memberikan makan, karena kamu takut tidak bisa menyekolahkan. Nahnu narzuqukum, kata Allah, akulah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Allah yang akan menjamin. Sekarang banyak anak tiri dibunuh, dimasukkan dalam toren. Nauzubillah min zalik, karena orang tuanya begitu tega, takut rezekinya diambil. Pada Allah sudah menjamin, jangan pernah takut. Urusan anak ada rezekinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, rezeki karena istighfar. Ada seorang ulama mengatakan, "Wa may yaqulu istighfar." Dari barang siapa, kata ulama, yang baca istighfar, rizqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang senantiasa membaca istighfar, rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disangka-sangka. Adalah almarhum Bayai Asrori, Kedingding, Surabaya. Beliau selalu mengatakan, "Perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghafara." Maka rezekinya akan dijamin oleh Allah. Dompetmu tidak akan pernah kosong. Itu seorang ulama, seorang wali Allah yang mengatakan. Maka kitalah memperbanyak baca istighfar. Bukan hanya kita ketemu dengan setan baru kita baca istighfar. Bukan hanya kita ketemu musibah baru baca istighfar. Tapi dalam keadaan susah, duduk sehari baca istighfar 1000 kali, maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah yang kelima, rezeki karena menikah. Orang menikah itu harus yakin bahwa rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia termasuk salah satu orang yang berani menikah padahal pengangguran. Dua-duanya nganggur, suaminya nganggur, istrinya nganggur, tapi mereka berani menikah, yakin kepada Allah bahwa rezeki akan ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau jadi manusia, jangan tidur terus. Manusia harus berpikir, mencari jalan kehidupannya, mencari mengenal dirinya. Man arafa rabbahu faqat, man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenali dirinya, saya komitmennya di apa, saya akhirnya di mana, maka disitulah dia akan menemukan apa yang harus dia perbuat sehingga Allah memberikan rezeki buat kita. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rezeki karena dari jalur syukur. Allah bilang, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan rezeki itu. Terkadang kita yang menjadi manusia, sama Allah tidak bersyukur, sama manusia nggak terima. Lalu maunya hidup ini seperti apa? Allah nggak bersyukur, dengan manusia tidak terima. Seperti apa kita hidup? Pada Allah bilang, "Inna azabi lasadid." Barang siapa yang tidak bersyukur atas rezeki dari Allah, yakinkan dulu bahwa duit 1000 itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah seorang tukang beca. Ketika seorang tukang beca mengais becanya, ditanya, "Pak, berapa ke sana?" 10.000. Sangat lelah sekali menggoes penumpang itu sampai di depan pasar. Lalu si penumpang ini pun bertanya, "Pak, ini saya tambahin, kayaknya Bapak lelah dan letih. 10.000 saya tambahin 20.000. Apa yang dibilang tukang beca tadi? "Maaf Pak, 10.000 saja saya belum tentu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah nambahin dari hasil beca saya, Bapak tambahin dari 20.000. Subhanallah. 10.000 aja mereka tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Terkadang kita adalah komitmennya tinggi. Kita kalau udah punya duit 1 juta baru bersyukur kepada Allah. Tanamkan dalam diri kita bahwa kalau Allah hari ini ngasih 1.000 rupiah di hari ini, kita harus
bisa bersyukur. Kadang komitmen kita pengen bersyukur kepada Allah adalah terlalu tinggi, sehingga inna azabi lasyadid, sudah tidak bersyukur dada kita nyesek dan pikiran kita pun galau, dan kita pun akan berpenyakit yang sangat menakutkan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian muliakan oleh Allah, yang keenam adalah rezeki itu datang karena adalah kita bersedekah. Banyak jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man zalladzi yaqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira. Orang yang bersedekah itu dijamin rezeki oleh Allah. 1% diganti menjadi 10%, 1000 diganti menjadi 10.000. Itu yakin dulu kepada Allah. Kita harus menjadi, buktikan dulu. Kalau memang kita sedekah jadi susah, baru Allah berarti salah. Tunjukkan akan kebesarannya Allah. Yang terakhir, sidang sholat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang utama, rezeki datang karena usaha. Utamanya kita, sunnatullahnya mencari rezeki itu karena usaha. Kita harus belajar dari sunnatullahnya dulu sebelum kita baca istighfar, sebelum kita bertakwa kepada Allah. Jualan apa saja, usaha apa saja di musim pandemik ini, banyak orang-orang yang berubah dirinya. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini, karena kita mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha marakum bi amri bada fi binafsi wa sanna bil malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam tazan qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in tabi'ina wa radhana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kasifal bariyat. Allahumma ansurna man nasaratin wahzul man hajalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad fi Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, negeri kami makin bertambah Covid-19 yang kena ya Allah. Semoga makin bertambah, ini pun makin bertambah orang-orang yang kau berikan kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga kau berikan kami kekuatan lahir dan batiniyah ya Rabb. Walaupun dengan musim pandemik ini, jangan kau jadikan kami orang-orang yang fakir, jangan kau jadikan kami orang-orang yang susah ya Allah ya Rabbana. Angkatlah semua penyakit ini ya Rabb, dengan keberkahan ibadah haji yang sedang melaksanakan haji di Arafah, Tawaf dan di Muzdalifah bermalam ya Allah. Semoga dengan doa-doa beliau ya Rabb, kau kabulkan negeri kami ya Allah. Kau redahkan semua bencana-bencana dalam negeri kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa nahyil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis salat.